Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah kita tentang motor listrik arus bolak-balik. Yang kedua, ya. Yang pertama kita sudah diskusikan di pertemuan minggu lalu. Ini adalah pertemuan minggu kedua. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana tentang motor dua kecepatan, motor kerja, prinsip kerja motor AC satu pasang, lalu motor kapasitor, motor shaded pole, motor universal, lalu motor 3 pasang. Oke, kita akan bahas dahulu tentang motor 2 kecepatan. Jadi kita mungkin pernah lihat ya, misalkan ada kipas angin yang bisa kita atur kecepatannya dengan klik switch-nya saja, ya. Nah, itu sebenarnya di dalamnya adalah memiliki lilitan yang berbeda, ya. Jadi lilitan pertama di connect, maka dia akan menghasilkan kecepatan pertama. Jika belitan kedua yang kita connect, maka akan menghasilkan belitan kecepatan kedua. Jadi di dalamnya ada kumparan ya, kumparannya ada 2 buah kumparan yang bersamaan ya, tapi pengkabelannya berbeda sehingga kita bisa mendapatkan kecepatan motor yang berbeda. Jadi bagaimana memasang belitan itu sehingga dia bisa berputar ketika kita switch yang pertama, kemudian ketika switch yang kedua maka dia akan menggunakan belitan yang kedua sehingga terjadi perbedaan kecepatan, ya. Nah, jadi ketika ini penjelasan kalau misalkan ketika dia memiliki kutubnya 4 ya, ada kutub 3 ya, ada kutub 4, maka ya sama seperti tadi ketika kita switch maka arus listrik yang mengalir itu ke L1, L2 dan ke L3, maka motor ini yang bekerja. Dan kalau kita ganti lagi switch-nya, maka dia akan berubah kecepatannya. Nah, dari mana bisa mengubah kecepatan itu? Ya dari perbedaan lilitan. Jadi jumlah lilitan itu mempengaruhi kecepatan motor ya. Kemudian ada lagi motor satu fasa. Motor satu fasa adalah motor yang kita pakai sehari-hari ya, yang tidak membutuhkan 3 fasa. Jadi motor pompa air misalkan ya, mesin bubut satu fasa itu adalah motor satu fasa ya. Di dalam motor fasa ini dia terdapat belitan ya, sebenarnya satu fasa. Jadi dia terhubung hanya satu fasa saja. Jadi dia dihubungkan misalkan antara U1 belitan pertama nanti keluarnya di U2. Kemudian Z1 keluarnya di Z2. Jadi di sini ya dia memiliki 2 lilitan, yaitu belitan utama U1, U2 dan belitan pembantu ya. Belitan utama itu menggunakan penampang kawat yang lebih besar sehingga memiliki impedasi lebih tinggi, sedangkan belitan pembantu dibuat dari tembaga berpenampang kecil dan jumlah belitannya lebih banyak sehingga impedasinya lebih besar dibanding impedasi belitan utama. Jadi ada 2 arus yang kita pelajari ya di dalam motor AC satu fasa, yaitu arus utama dan arus bantu ya. Di dalam ketika belitan pertama dialiri arus ya Z1 Z2 maka akan menghasilkan flux magnet psi yang tegak lurus. Beberapa saat kemudian ya belitan utama U1 U2 dialiri arus utama yang bernilai positif, hasilnya adalah medan magnet yang bergeser sebesar 45 derajat dengan arah berlawanan arus jarum jam di gambar 540. Kejadian ini ya berlangsung, jadi ketika dialiri arus, dia Z1, Z2 menghasilkan flux magnet, kemudian U1, U2 dialiri arus, dia menghasilkan medan magnet yang bedanya 45 derajat dari medan magnet yang tadi, sehingga membuat motor akan terdorong ya. Kemudian begitu seterusnya bergantian, sehingga motornya akan berputar ya. Nah, bentuk motornya itu
hampir sama dengan bentuknya hampir sama dengan 3 fasa ya. Jadi dia ada bentuk yang di gambar 541 ini bentuknya seperti sangkar tupai ya. Sangkar tupai itu ya seperti inilah ya. Ya, kemudian dipasang di sebagai sangkar dari motor tersebut ya. Ini bentuk fisik daripada motor ini bentuk ya ini bentuknya ya, yang bawah 51 motornya. Kemudian kita berlanjut ke motor kapasitor ya. Motor kapasitor sebenarnya motor satu fasa yang pakai kapasitor ya. Dia dipakai di rumah-rumah kita seperti untuk pompa air, mesin cuci, lemari es, kipas angin dan sebagainya ya. Jadi konstruksinya sederhana, dia menghasilkan tegangan memerlukan tegangan 220 volt. Dia terdiri dari sama ya, ada belitan stator dan belitan rotor ya. Jadi di sini tadi dia pakai ada namanya belitan utama U1, U2 dan ada belitan pembantu Z1, Z2. Jadi, kemudian dari L1 listrik PLN terhubung ke U1 netral, kemudian ke U2, kemudian di sini dikasih kondensator supaya dia terjadi perbedaan sudut ya, perbedaan fase sebesar 90 derajat. Seperti ini gambarnya. Jadi dari listrik PLN L itu ke U1 ya, di gambar 543 lalu masuk ke belitan ya, belitan pertama ke U2. Kemudian untuk Z itu berbeda. Kalau untuk Z itu melalui suatu kapasitor ya, CB, kemudian ke Z2, kemudian baru ke Z1, lalu ke netral. Nah, jadi fase antara U dengan Z ini berbeda 90 derajat, sehingga membuat gaya dorongannya berbeda, mengakibatkan dia berputarnya terus-menerus ya, dengan ada perbedaan antara U dengan Z ini, sehingga motor berputar terus-menerus. Nah, kalau misalkan kita ingin, dia hanya satu arah saja. Kalau ingin ada berbeda arah ya kita atur kabelnya ya. Kabelnya diatur, yaitu yang terhubung kapasitornya adalah antara U1 dengan Z1, maka dia akan berputar arah sebaliknya. Nah, dia ini bisa pakai satu kapasitor dan bisa dua kapasitor. Jadi kapasitornya dipakai yang untuk kapasitor utama dan kapasitor bantu ya. Jadi di Z ada kapasitor, di U juga terhubung ke kapasitor ya. Nah, jadi penggunaan dua kapasitor ini dia akan ya lebih cepat lah ya dibanding dengan hanya satu kapasitor ya. Jadi kita lihat di sini kalau CA plus CB dua kapasitor dia akan meningkat torsinya dibanding hanya satu kapasitor, atau kalau tidak ada pakai kapasitor di grafik yang paling bawah ya. Lalu ada motor sirip pull ya. Ini motor yang fasa kecil, biasanya dipakai ketika di kipas angin yang kecil ya. Jadi dia itu ditempatkan seperti belitan ya, transformer ya, transformator ya. Ya, seperti ini di kipas angin banyak ya. Jadi dia tidak pakai sangkar, dia hanya pakai besi, lempengan besi, salah satu lempengan besi dililitkan. Kemudian hasilnya itu menjadi medan induksi magnetik yang bisa memutar motornya ya. Ini hanya bisa untuk daya kecil ya, karena kalau daya besar kita harus membuat lempengannya besar, tidak begitu efisien sebenarnya. Kemudian perawatannya mudah ya, dan harganya juga lebih murah ya. Lalu ada lagi motor universal ya. Jadi motor universal ini banyak dipakai di mesin jahit, motor bor tangan ya. Dia pakai sikat ya. Dengan sikat tersebut maka terjadi arus listrik bisa nyampai ke lilitan yang ada di rotor ya.
lalu bisa memutar daripada motor tersebut ya. Nah, ini adalah bentuk daripada stator dan rotor dari motor universal. Nah, kelebihan motor ini ya adalah kecepatannya. Dia motor asli tapi kecepatannya sangat tinggi ya, sekitar 3000 rpm. Kemudian kita bahas tentang motor 3 pasa. Tadi sudah kita bahas motor 1 pasa, maka berikutnya adalah kita bahas motor 3 pasa. Untuk motor 3 pasa, dia hanya perbedaannya terletak pada jumlah pasanya ya. Seperti ini kita lihat ada 3 pasa ya, W1, W2 dan W3 ya. Terhubung antara W1 ke W2, U1 ke U2 dan P1 ke V2 ya. Kemudian antara U1 dengan W1 kita bisa letakkan kapasitor ya. Oke, jadi di sini penggunaannya adalah untuk 3 pasa. Sebenarnya 3 pasa dan 1 pasa akan lebih efisien menggunakan yang 3 pasa. Jadi, kekuatan daripada motor tersebut, momen torsinya juga akan naik 3 kali dibanding dengan 1 pasa. Kemudian ini latihan soal-soal, jadi Anda kerjakan ya, dikumpulkan nanti minggu depan ya. Jadi itu bahan kuliah hari ini ya, Anda bisa pelajari ya. Nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.